Halo semuanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa dari Program Studi Agribisnis kelas C Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 09. Di sini saya akan memaparkan sedikit UMKM yang ada di daerah saya, yaitu di daerah Kabupaten Pamekasan. UMKM kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang bisnis ayam petelur. Lanjut, saya akan memaparkan sedikit profil dari UMKM tersebut. Awalnya UMKM ini berdiri pada tahun 2019. Jadi UMKM ini merupakan UMKM yang masih muda karena masih berjalan kurang lebih 1 tahun. Pemilik dari UMKM ini bernama Ibu Hosniah. Beliau memulai melakukan bisnis ayam petelur ini dengan modal yang diambil dari harta pribadinya. Pada UMKM ini, Ibu Hosniah tidak memiliki jumlah karyawan, melainkan beliau menjalankan UMKM tersebut bersama dengan suaminya, ataupun bisa disebut melakukannya dengan sendiri. Selanjutnya saya akan menganalisis mengenai bisnis yang ada di daerah saya, yaitu tentang UMKM ayam petelur. Yang pertama yaitu lingkungan bisnis, yang kedua bentuk kepemilikan bisnis, yang ketiga yaitu struktur organisasi dari bisnis tersebut, yang keempat tanggung jawab sosial, dan yang terakhir adalah manajemen sumber daya manusia. Dari hal ini saya akan memulainya dari yang pertama, yaitu bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis dari ayam petelur ini merupakan bisnis perseorangan. Mengapa demikian? Karena Ibu Hosniah mengolah bisnis ini perseorangan ataupun diri sendiri, dan mengolahnya yaitu bersama suaminya, tidak ada tenaga kerjanya. Dan modal yang digunakan oleh Ibu Hosniah merupakan modal pribadi ataupun harta milik pribadinya, bukan dari orang lain. Sehingga dengan demikian Ibu Hosniah memiliki tanggung jawab yang penuh mengenai keuntungan ataupun kerugian yang dihasilkan pada bisnis ini. Yang kedua yaitu lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu lingkungan bisnis internal, dan yang kedua ada lingkungan bisnis eksternal. Pada poin yang pertama yaitu lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal sendiri yaitu pada lingkungan ini peternak ayam tersebut ataupun peternak ayam petelur tersebut memasarkan hasil dari ternaknya kepada para konsumen. Para konsumen sendiri itu dapat memilih apakah mau menjemput sendiri ke rumahnya ataupun diantar, dan permintaannya pun itu beragam. Sehingga Ibu Hosniah memasarkan hasil dari telurnya ini sesuai dengan permintaan oleh konsumen. Dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh bisnis ayam petelur ini, yang pertama yaitu kandang, dan yang kedua yaitu pakan dan kebutuhan yang lain seperti alat-alat dalam membersihkan kotoran ayam tersebut. Selanjutnya yaitu pada lingkungan internal. Pada lingkungan internal sendiri yaitu ada yang namanya tenaga kerja. Namun pada bisnis kali ini Ibu Hosniah tidak memiliki tenaga kerja, melainkan menjalankan bisnisnya perseorangan dan dilakukan oleh suaminya. Sehingga Ibu Hosniah menjalankan bisnisnya itu bersama suaminya, tidak memiliki karyawan sama sekali. Selanjutnya yaitu struktur yang ketiga yaitu struktur organisasi. Pada
UMKM ini, struktur organisasi yang digunakan adalah organisasi lini. Mengapa demikian? Karena struktur organisasi yang dilakukan ataupun yang diterapkan yaitu bisnis perseorangan, sehingga bisnis perseorangan ini termasuk pada struktur organisasi lini. Selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab sosial. Pada bisnis ayam petelur ini, Ibu Hosnia sudah sedikit demi sedikit menjalankan tanggung jawab sosial. Di antaranya yaitu seperti kepuasan konsumen terhadap bisnis ayam petelurnya, baik dari segi kualitas telur itu sendiri. Dan biasanya Ibu Hosnia memberikan beberapa bonus kepada para konsumennya, sehingga para konsumen merasa puas atas pelayanan yang dilakukan oleh Ibu Hosnia itu sendiri. Selanjutnya yaitu pada lingkungannya itu sendiri, bisnis ini merupakan bisnis yang ada di sekitar rumah Ibu Hosnia itu sendiri. Akan tetapi Ibu Hosnia itu tidak membuang kotoran ayamnya itu di daerah pekarangan warga ataupun tetangganya, sehingga lingkungannya itu tidak tercemari oleh kotoran ayam itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu manajemen sumber daya manusia. Pada manajemen sumber daya ini, salah satu fungsi yang ada di dalam manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen. Namun yang terjadi pada UMKM ini tidak ada yang namanya rekrutmen. Mengapa demikian? Karena bisnis ini sudah dijelaskan di awal merupakan bisnis yang perseorangan, sehingga tidak ada perekrutan dalam bisnis ini. Namun dalam hal ini bisnis ini sudah berjalan sebaik mungkin dan lebih baik dari yang sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa bisnis ini berkembang dari tahun ke tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.